Nah, ini terakhir nih, edit AI ini bukan cukup ya, emang sedikit rumit. Mungkin ini video yang part anime AI juga akan panjang sepertinya. Kita mulai dari script AI. Oke, kita bikin script baru. Di folder script kita klik kanan, create subscript, namanya enemy AI. Kita klik 2 kali. Nah, ini kodenya cukup panjang ya, karena emang logika AI lah. Tunggu sendiri lah ya. Di sini pertama kita mau variabel cukup banyak sih nih. Saya juga sambil lihat catatan. Kok di sini? Nah, di si using ini library ini kita tambahin using Unity Engine .ai. Sama kayak HUD Manager kan, kalau HUD Manager mah dia pakainya UI, ini kita pakainya AI. Kalau udah save dulu, nah ini kan belum di itu kan belum unnecessary dipakai. Nah, sekarang kita bikin variabel baru, public navmesh agent. Navmesh agent itu apa sih? Jadi ntar kita bakal nambahin variabel, komponen buat ininya ya. Ini tuh literally buat navmesh-nya gitu. Nanti kita cek aja lah buat biar lebih jelas ya. Dengan nama agent, terus di sini kita mulai public transform layer, terus kita public layer mask dengan nama what is ground dan what is layer. Nah, ini tuh buat si agentnya, buat si musuhnya. Ini tuh buat kita manggil player, ambil variable player, dan ini buat misahin ground itu mana sih sama si player itu mana sih. Nah gitu. Kalau udah kita tambahin lagi, ini itu function buat, oh ya sorry, sebelumnya kita di AI ini tuh kita mau nerapin tiga fungsi, yaitu musuhnya ada patroli, ada ngejar, dan ada nyerang. Jadi dia patroli kalau emang gak kedeteksi si player, kalau di sekitar si musuh gak kedeteksi player, dia akan patroli bolak balik kemana-mana gitu. Tapi kalau kedeteksi si player dan si player yang gak deket, dia akan ngejar si player. Nah, ketika si player udah ngedeketin si musuh, dia akan nyerang. Nah, jadi kita akan rapin 3 AI ini ke script ini. Jadi sini kita nambahin fungsi variable baru, yaitu buat patrolinya. Kita kasih komen aja biar rapi. Sini ada public vector 3, namanya walk point. Itu buat si player, bukan player tadi, musuhnya, gerakan musuhnya pas patroli itu kemana aja sih. Di sini ada kita bikin boolean, ini buat status apakah si dengan nama walk point set, apakah si walk point dari si musuh ini sudah di set atau belum. Nah, di sini tuh ada terakhir public float dengan nama walk point range. Nah, ini tuh jadi ada walk pointnya, tujuan si musuhnya, terus ini buat ngeset statusnya, dan ini buat range itu apa ya bahasa Indonesia ya? Jarak. Nah, jarak walk point itu gimana sih gitu. Ini buat patroli. Terus kita bikin variable buat nyerang, serang lah ya. Di sini public float dulu, public float time between attack. Guys. Nah, terus ada boolean dengan nama ready. Jadi ini status buat apakah si playernya udah diserang atau belum gitu. Kalau sudah nanti akan direset, statusnya direset. Kalau belum nanti ini ditruein. Nah, nanti ada perulangan if si itu yang akan berjalan guys codingnya. Lalu ini kita ada
apa namanya, jeda si serangnya. Sebenarnya kalau yang jeda sih ini opsional ya, cuma ntar kita lihat dulu aja. Karena ini kita bikinnya AI simple dulu aja, gak akan yang rumit-rumit, walaupun ini sedikit rumit ya. Terus ini ada states, sini itu variabel buat jarak si musuh, jarak pandang musuhnya sama jarak si serangannya, yaitu public buat sight range sama attack range. Terakhir public, boolean player inside SGHT range sama player in attack range. Nah ini tuh jarak dari si player sama musuh, dan ini jarak dari si player sama musuh juga buat yang attack-nya, dan ini tuh buat yang nge-chase-nya gitu, sorry. Nah, kita tadi udah sebutin di sini. Ini ntar kita public aja biar gampang ngedapetinnya. Terus di start ini kita mau ngambil transform atau posisi dari si player. Jadi kita di sini memanggil player sama dengan game object. Find. Ini itu namanya player dot transform. Ini kita ambil posisi player, terus di sini kita mau komponen si agent musuhnya atau navmesh-nya. Itu get component agent, get component navmesh agent. Kok perlu tutup kurang lebih start gini. Nah sekarang di update nih. Nah logikanya tuh kita mainin di sini. Player inside range basic dot Shakespeare transform dot position side range what is player. Terus di sini ada player in attack range sama dengan basic dot Shakespeare transform position juga, ini kita ganti berarti jadi attack range, what is player. Nah jadi ini tuh di si musuhnya tuh kita akan bikin spear gitu, kayak buletan gitu. Ini tuh buat jarak pandang musuh kalau ketemu player, sama ini buat jarak pandang si musuh buat nyerangnya, kurang lebih si inspire sama ini tuh. Kita bikinnya Shakespeare, jadi bikin kayak beneran gitu di musuhnya. Terus di sini kita kasih perlongan if kalau playernya nggak ada di pandangan musuh dan playernya nggak ada di playernya nggak ada di jarak serang musuh, maka player akan ini kita patroli gitu. Terus kita if di sini kalau playernya ada di jarak pandang musuh dan playernya nggak ada di jarak serang musuh, maka ini akan kejar gitu. Nah, terakhir if playernya ada di jarak pandang musuh dan playernya ada di jarak serang musuh, maka musuhnya akan serang. Nah kurang lebih si logika gini. Jadi misalkan si playernya ada di jarak pandang musuh, kelihatan gitu, oh itu ada player. Nah terus nggak ada di jarak pandang musuh sama nggak ada di jarak serang, jadi nggak ada siapa-siapa nih, ya udah patroli aja gitu. Terus kalau misalkan itu ada player tapi kejauhan buat nyerangnya, dikejar dulu nih. Nah pas sudah dikejar
ini udah deket, udah apa sih, udah ada di jarak pandang, dan si playernya deket nih, ada di jarak serang, tinggal diserang gitu. Ini buat di update nya. Nah